Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa terkait dengan laporan timnya Agus Salim ke Polda Metro Jaya untuk Pratiwi Novianti. Ini masih belum ada kejelasannya karena memang dua pasal yang dilaporkan ini kan tentang yang pertama adalah pencemaran nama baik, yang kedua adalah pengancaman dan kesannya ada penggelapan dana di situ. Ini sangat lemah sekali teman-teman, apalagi waktu Farhad Abbas ada menunjukkan ke media terkait dengan salah satu barang bukti yang merujuk ke alat bukti. Karena untuk menetapkan Pratiwi Novianti sebagai tersangka dari laporan mereka, kan tahapannya ya pasti harus ada dua alat bukti yang kuat. Alat bukti itu ada 5, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk dan juga surat. Poin yang pertama, yang dikatakan Farhad Abbas ini adalah bagian dari kayak pengancaman, menakut-nakuti begitu. Ini dari Teh Pratiwi Novianti gitu kan ya. Percakapan dengan Elmi. Jadi Elmi ini adalah salah satu anggota keluarga dari Wawa ya, yang berkomunikasi. Bukan, Elmi berarti bukan, tapi istrinya dari Agus, sorry. Oke, Assalamualaikum Mbak, kata Novi ya. Untuk mutasinya gimana? Kalau hari ini nggak dikasih, saya ke Dinsos ya Mbak, dah bikin laporan. Kita nggak akan main-main. Kita usut semuanya. Kita hanya mau lihat mutasi buat laporan loh. Ini kita udah ditanyain karena viral kemana-mana. Kalau masih nggak mau ngasih nggak apa-apa, kita akan serahkan ke Dinsos. Maaf Teh Novi, Elmi udah sampaikan tapi belum dikasih. Oke, sebenarnya kan yang kalau dikategorikan Farhad Abbas ini adalah bentuk pengancaman, menurut aku nggak masuk akal. Karena kan dia menggunakan kata-kata Dinsos, Dinas Sosial, yang merupakan bagian dari pemerintah Indonesia. Kalau memang timnya Agus ngerasa bahwa loh bodo amat mau dilaporin polisi, mau dilaporin Dinsos atau bahkan presiden, ya nggak masalah, orang ini aku bener kok, udah di jalan yang benar, kan harusnya ya nggak usah khawatir dong, mereka malah seneng. Kecuali, mohon maaf nih, kalau Pratiwi Novianti ngirim chatnya dengan kata-kata, kalau nggak dikasih sekarang, dikasihnya juga kan cuma mutasi kayak yang dibutuhin. Kalau nggak dikasih mutasinya sekarang, nanti saya akan laporkan ke misalnya polisi atau ke donatur untuk menarik kembali uangnya. Hal-hal yang sifatnya private atau pribadi. Ini kan nggak seperti itu ancamannya. Atau kayak debt collector gitu kan ya. Kalau lo nggak ngasih angsurannya sekarang gitu kan ya, foto-foto lo gue sebarin. Kan seperti itu adalah bentuk ancaman. Jadi kalau ini termasuk dalam kategori yang dilaporkan timnya Agus, ini sih bakal sangat konyol. Tapi kita juga agak ngeri-ngeri sedap sih. Kita jangan terlalu percaya diri juga ya. Karena kalau tiba-tiba kita lengah aja, nggak bisa menutup kemungkinan dengan drama hukum di Indonesia yang tingkat ups and down-nya sangat tinggi, bisa aja nanti Novi malah jadi tersangka gitu. Tapi aku yakin kalau ini beneran jadi tersangka, akan mencederai rasa keadilan di Indonesia gitu. Secara simple, Novi yang berjuang untuk menyelamatkan Mas Agus dengan mencari dana, tapi malah dilaporkan. Coba kita simak dulu keterangan dari Farhad Abbas yang coba bermain kata-kata di sini, yang intinya dia hanya ingin menyerang Novi. Kita coba bahas apa yang disampaikan kali ini di sini, Dari teman-teman. awal Novi ini udah tahu kalau Agus ini matanya nggak bisa disembuhkan lagi. Oke. Dari awal, Novi ini sudah tahu bahwa matanya Agus itu tidak bisa disembuhkan lagi. Ini sudah bisa terbantahkan di video pertamanya Novi dengan ngebuat wawancara sama Agus ya. Kan Agus teriak-teriak nangis, Mbak Novi, bantu Agus pengen sembuh dan sebagainya. Memang betul, Novi mengakui potensi sembuhnya itu sudah sangat kecil, tapi masih ada bagian kiri atau kanan yang masih bisa kayak ada penglihatan sedikit lah, bayangan gitu. Dan Novi lagi berusaha untuk mencoba segala daya macam upayanya, makanya dia mencari dana sampai sebegitunya, menghubungi orang-orang terkenal dan punya koneksi yang tinggi, tujuannya untuk itu gitu loh. Jadi ini sudah terpatahkan sebenarnya untuk bagian yang pertama ini. Kalau donasi ini bentuk kepedulian bahwa dia ini nggak bisa bekerja apa-apa, hilang mata penjara. Hanya selama ini mungkin kalian mendonasi yayasan, ya orang yang diurus itu anak-anak orang gila, anak kecil nggak tahu apa-apa. Yang tidak diaudit yayasan itu, kebetulan kalian dapat sekarang adalah seorang manajer yang pintar.
yang mungkin kelihatannya buta, bisa kalian injak-injak, bisa kalian bersujud-sujud, tapi dia juga punya otak. Oke. Karena selama ini kata Farhad kalau Novi itu ngebantunya orang ODGJ atau anak-anak, jadi mereka nggak bisa berpikir kritis. Agus ini walaupun dia sekarang nggak bisa melihat, dia ini mantan manajer loh, orang cerdas katanya. Aduh, kalau dia orang cerdas dia harusnya thank you ya sama Novi karena dia berusaha menyelamatkan uangnya yang akan menguap begitu aja oleh oknum-oknum tertentu. I don't think so, ini benar sih menurut Mana aku. benar, mana pengacara yang benar, mana pengacara pembela kaum lemah, mana orang pinter. Oke. Saya melihat Agus ini mengalami sakit yang kedua kali dan berkali-kali sakit. Karena tidak hanya matanya yang sakit ya. Pasti sudah hatinya juga lah. Tapi ngomongin soal kuasa hukum pun juga, kita harus apresiasi tim kuasa hukum dari Novi waktu di press conference kemarin kan ada banyak banget ya yang berada di garda terdepannya untuk membela Novi. Salah satu poin yang disampaikan dari kuasa hukum Novi ini adalah misalnya gini, banyak yang bertolak belakang dengan statementnya Hotman Paris yang mengatakan bahwa uang yang sudah dikirimkan ke rekeningnya Agus itu adalah miliknya Agus secara hukum. Tapi menurut sejumlah kuasa hukum yang membela Novi bahwa perbuatan Agus itu kategorinya sudah menyimpang gitu loh. Jadi ngapain narasi dari timnya Agus bilang minta diaudit keuangannya Novi pribadi ataupun juga yayasan karena dugaannya ada penyimpangan. Jelas-jelas Agus yang keuangan dari donasi tersebut dalam tanda kutip ini kan proses pengauditan oleh Novi, dicek kemana. Kan audit itu adalah kita melihat uang yang masuk berapa, uang yang keluar berapa, yang ngambilnya kemana aja. Itu kan salah satu bentuk proses audit yang dilakukan oleh Novi ke dana donasinya Agus ini gitu. Perbuatan yang menyimpang itu Agus, bukan Novi dalam penggalangan uang donasi ini. Harusnya sebagian orang berpikir Agus bisa loh bukan dikriminalisasi tapi dipidanakan juga karena uang yang dia dapatkan ini adalah uang yang tujuannya akad awalnya adalah untuk kesembuhan matanya. Bukan buat ngebayarin, mohon maaf nih, utang-utangnya Wawa. Yakni adalah yang pertama katanya 35 atau 36 juta finalnya untuk bayar utang rumahnya. Terus kan kesannya ini ada Novi mengatakan beberapa hal ya terkait dengan isu ini secara implisit. Walaupun dalam press conference dia mengatakan sebenarnya mereka itu sudah mengakui apa-apa saja yang dibeli menggunakan uang tersebut. Tapi yang buat kami kecewa adalah kenapa mereka tidak menyampaikannya ke publik, ke media, ke sosial media. Tapi kalau di off air, mereka sudah tahu kok, dan kita pun juga sudah tahu. Itu yang ngebuat kecewa kan. Nah sebenarnya dari uang tersebut kan ada kesannya triks gitu. Kalau kita flashback sedikit teman-teman. Kan waktu itu Agus bilangnya, kok kenapa Gus kamu mentransfer uang itu ke rekeningnya anaknya Wawa atau Wawa gitu kan ya, satu keluarga itu. Karena waktu itu gini, saya itu nggak sengaja dengar mereka lagi ditagih utang, katanya utangnya itu 90-an juta gitu. Nanti kalau nggak dibayar, mereka mau tinggal di mana? Agus juga nanti bingung tinggal di mana. Bagi aku, bagi yang pertama aja udah konyol. Masa punya uang 1,5 miliar, Agus bingung mau tinggal di mana? Tinggal sewa aja apartemen yang 1 bedroom atau 2 bedroom di Jakarta yang sederhana, yang cukup. Paling 10 juta juga udah cukup mewah buat mereka, atau per tahun bisa lebih murah gitu. Jadi itu menurut aku terlalu mengada-ada. Kalau dibilang Farhad Abbas, Agus itu pintar, cerdas karena dia pernah jadi manajer. Ya justru itu, kita ngerti bahwa orang cerdas ini punya tujuan tertentu. Ada yang bilang bahwa Agus nggak mau deh memberikan ini ke Novi karena biar dia yang mengelola. Kalau Novi yang mengelola, takutnya nih awalnya kalau aku baca, takutnya nanti Novi minta bagian. Padahal ditegaskan di podcast Densu, tidak akan ada hal tersebut. Itu pure 100% buat Mas Agus. Bahkan udah janjian nanti akan beli rumah, beli mobil, atau usaha, atau bahkan caregiver dan sebagainya. Tapi gara-gara timnya Farhad Abbas, sebagian dari kuasa hukumnya Novi bilang, ini gara-gara
kuasa hukum mereka gitu kan ya. Agus malah terlantar untuk pengobatannya. Harusnya Agus tetap fokus pada pengobatannya dulu gitu. Karena kan waktu yang terakhir udah janjian buat konsultasi dengan untuk operasi matanya Agus yang kelopak mata. Dia kan nggak datang. Agus bilang alasannya, ya saya nggak datang karena drama ini. Saya udah konsultasi sama kuasa hukum. Kalau nanti datang, saya dibuatin video, saya dikontenin, nanti saya dijebak, di framing, kan ribet lagi. Padahal kalau memang niatnya mereka itu benar-benar pengen ngebantu Agus, ya harusnya didamping. Ya udah nggak apa-apa Mas Agus, tetap datang aja. Nanti kita dampingi. Jadi Mas Agus nanti nggak dikontenin atau nggak dibuat hal-hal yang jatuhnya adalah penjebakan seperti klaim dia. Dia kan pernah ngeklaim waktu di sebuah kafe tersebut yang katanya istrinya harus ngebayarin 600.000, padahal yang makan juga ada siapa aja tuh? Ada Agusnya, ada Wawa, ada siapa lagi istrinya, Agusnya juga, bapaknya, kan banyak tuh sebenarnya. Dan timnya Novi paling cuman kameramen dan juga siapa? Kuasa hukumnya, itu pun dibahas kan ya, itu lumayan uangnya, 600.000 rupiah. 600.000 rupiah aja Agus bilang lumayan, tapi pada saat ngomong donasinya hasil dari pencariannya dari Novi yang selama 2 hari lewat akun sosial medianya, mereka bilangnya uang dari Novi itu cuma 35 juta kok gitu. Yang paling gede itu dari Denny Sumargo, followersnya. Tapi yang 600.000 aja dibilangnya lumayan. Jadi kecerdasan inilah yang ngebuat kita sadar bahwa Agus bukan orang yang lugu-lugu banget. Dia itu ngerti harusnya bagaimana mengelola uang ini. Mungkin dugaannya karena kualitas hati seseorang itu ya bisa dilihat pada saat dia mendapatkan uang, mendapatkan ketenaran dan sebagainya. Kan ada yang bilang bahwa katanya uang itu bisa merubah seseorang, anjas. Enggak. Menurut aku uang, ketenaran, ataupun juga kekuasaan itu tidak merubah hati seseorang, tapi malah menunjukkan apa yang ada di hati orang tersebut. Kalau orang tersebut baik hati, wah dia akan semakin baik. Tapi kalau orang tersebut ternyata tidak baik hati, ya itu yang akan tertunjukkan. Jadi ketiga hal tersebut, uang, ketenaran, dan kekuasaan bukanlah merubah karakter seseorang, tapi malah menunjukkan karakter asli seseorang tersebut. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Bye.